Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, saat ini kita telah memasuki Syahrullah Rajab, salah satu Ashhurul Hurum yang secara khusus disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Asanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang bergelar Ashhurul Hurum. Salah satun sardun wa wahidun fardun. 3 di antaranya berjejer dan 1 di antaranya terpisah. Amma salah satu sardu, 3 bulan yang berjejer itu adalah Fadzul Qa'dati wa Dzul Hijjati wa Muharram. Adalah bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. Amal wahidul fardu, dan 1 bulan yang terpisah, artinya tidak berjejer, itu adalah Rajab alladzi yakunu baina Sya'ban wa Jumada, 1 bulan yang terletak di antara Jumadil Akhirah dan bulan Sya'ban. Teman-teman sekalian, di antara amalan yang secara khusus dicontohkan oleh para salaf itu adalah qiraatu Shahihil Bukhari, yaitu mendawamkan membaca Shahihul Bukhari di bulan Rajab yang mulia ini. Amalan ini sudah tersebar di seluruh penjuru negara, penjuru dunia, mulai Timur Tengah sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, termasuk di negara kita di Indonesia ini. Para habaib, para ulama-ulama terdahulu, beliau-beliau menghatamkan, mewiridkan Shahihul Bukhari di bulan Rajab yang mulia ini. Mengenai keutamaannya, kitab Bukhari ini Al-Imam Mudzahabi, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Musyarqawi, Al-Imam Mudzahabi mengatakan, amma jami'us sahih, adapun kitab jami'us sahih, yakni Shahihul Bukhari, fa ajallu kitabil Islam wa afdaluha ba'da kitabillah. Kitab Shahihul Bukhari ini adalah kitab yang paling agung di dalam Islam dan paling afdol setelah kitab suci Al-Quran. Maka tidak diragukan lagi tentang keutamaan, tentang kandungan-kandungan hukum fadilah yang terkandung dalam kitab Shahihul Bukhari ini. Ini bukan tanpa alasan, karena Al-Imamul Bukhari sendiri, beliau mengatakan, ma adkhaltu fihi illa sahihan wa ma taraktu minas sahih aksara hatta la yatul. Jadi saya tidak memasukkan ke dalam kitab sahih ini kecuali hadis yang memang aku pastikan kesahihannya. Wa ma taraktu minas sahih, dan aku tidak tinggalkan kitab di dalam kitabku ini aksar. Jadi sebagian besar yang sahih yang aku riwayatkan, aku masukkan di dalam kitab ini hatta la yatul, sehingga kitab ini tidak panjang lebar, tidak bertele-tele seperti itu. Maka Al-Imamul Bukhari tidak main-main dalam menyusun kitab Shahih Bukhari ini, sampai beliau mengatakan, sannaftu kitabil jami' fil Masjidil Haram. Saya menyusun, saya merangkai kitabku ini di dalam Masjidil Haram. Wa ma adkhaltu fihi hadisan, dan tidaklah aku memasukkan ke dalam kitab ini 1 hadis pun, hatta istakhartullah ta'ala, sampai aku beristikharah, meminta kebaikan dari Allah Ta'ala. Kemudian wasallaitu rak'atain, aku wujudkan dengan sholat 2 rakaat, wa tayaqqantu sihhatahu, sehingga aku benar-benar yakin bahwa hadis ini benar-benar hadis yang sahih. Dalam riwayat yang lain dikatakan, illa tasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'atain. Bahkan beliau mengatakan, setiap aku memasukkan 1 hadis di dalam kitabku ini, aku dahului dengan mandi, bersesuci, kemudian aku sholat 2 rakaat, baru aku cantumkan hadis itu ke dalam kitab Jami' Shahihku ini. Maka tidak berlebihan kalau kemudian para ulama melabeli Shahihul Bukhari ini dengan kitab yang agung, bahkan paling agung setelah Al-Quran. Mengenai keutamaan membacanya, dikatakan oleh Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abi Jamrah,
sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Syarqawi. Beliau mengatakan, walidha la yuqra fi syiddatin illa furijat. Tidaklah Sahihul Bukhari ini dibaca, dipelajari ketika kita tengah susah atau menghadapi masalah yang berat, illa furijat. Insya Allah mempelajari, membaca Sahihul Bukhari ini akan menjadi sebab diselesaikannya masalah-masalah kita. Wala yarkabu bihi fi markabin illa naja. Ketika kita berkendara, ketika kita melakukan perjalanan, kemudian membawa Sahihul Bukhari, maka dengan barokahnya Sahihul Bukhari ini, perjalanannya, safarnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui video ini, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk ikut mempelajari tabarruk Sahihul Bukhari yang insya Allah akan kita laksanakan setiap hari kecuali hari Jumat. Setiap hari kecuali hari Jumat di Pondok Pesantren Nurul Huda, sehari 3 kali dengan jam berikut ini. Insya Allah satu persatu hadis Sahihul Bukhari yang sudah diringkas menjadi tajridus shoreh akan kita baca, kita pelajari. Insya Allah kita semua mendapatkan barokahnya bulan Rajab, mendapatkan kebaikan dari Sahihul Bukhari yang mulia ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.